Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para senior saya, para sesepuh di Majelis Ulama Indonesia ya, jadi di MUI ini walaupun usianya muda tapi disebut sesepuh. Seperti Prof. Niam ya, Prof. Niam ini usianya muda ya, tapi sesepuh. Beliau ketua bidang fatwa ya, di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kemudian juga senior saya yang satu lagi, Bismillah. Mudah-mudahan nggak mati lagi. Kalau mati lagi sabotase. Gara-gara ngundang Pak Prabowo. Masya Allah. Baik. Jadi yang kedua adalah Pak Dr. Arif Fakhruddin. Ini juga senior dan sesepuh Majelis Ulama. Beliau wasekjen ya, di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Juga pimpinan saya, senior saya, Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA, kita lagi doktor. Beliau adalah pimpinan Komisi Dakwah Majelis Indonesia Pusat dan juga Kiai moderator yang terhormat ya, Masya Allah, luar biasa. Saya ini wulitu alaikum walastu bi khairikum ya, ini diminta nyampaikan, padahal masih banyak kiai sepuh yang lain gitu ya. Tapi insya Allah karena memang ditugasi, insya Allah saya akan menyampaikan berkaitan dengan pedoman dakwah Islam wasatiyah. Mohon kepada panitia yang menguasai LCD untuk menampilkan materi. Ya baik. Nah baik, kita masuk ke slide yang pertama. Jadi kenapa kita perlu memahami tentang Islam wasati? Ya, kalau Islam wazannya wasati, gitu ya. Kalau Islamiyah ya wasatiyah, gitu ya. Tapi sekarang jadi diinikan Islam wasatiyah, ya, Islam wasati. Gitu. Baik, jadi Islam wasatiyah ini atau Islam wasati ini adalah solusi jalan tengah merebaknya dua pemikiran yang berbanding 180 derajat, yaitu cenderung kanan dengan ciri tekstualis, tidak ada kompromi, dan cenderung kiri dengan ciri lepas dari teks dan cenderung permisif. Kalau saya di televisi, kalau ditanya, saya biasa nyebut kelompok pertama ini kelompok fonisiun ya. Tukang fonis apa-apa kafir, apa-apa syirik, apa-apa sesat gitu ya. Nah itu kelompok fonisiun, tekstualis, zohir ya, mungkin ngikuti aliran Zohiriyah, tapi kayaknya Imam Daud Az-Zohiri juga nggak begitu. Nah ini sekarang banyak ya. Sementara kelompok yang kedua, kalau saya di televisi saya sebut sebagai longgariun. Artinya apa? Serba boleh. Ya. Mau perempuan bareng satu soft sama laki-laki boleh. Mau perempuan jadi khotib Jumat boleh. Nanti ujung-ujungnya perempuan mentalak suaminya boleh. Nah, jadi kalau kita belajar fikih itu dalam kaidah usul dikatakan al-hukmu yaduru bi'illatih ya. Jadi jangan sampai kita jadi ulama, jadi habaib, jadi kiai, kalau orang nanya fatwa terus kita jawab mau diharamkan atau dihalalkan. Kenapa Habib, kenapa Kiai, kenapa Ustadz begitu? Iya, kalau mau diharamkan saya cari dalilnya, kalau mau dihalalkan saya cari dalilnya, gitu ya.
dalilnya seperti tadi ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita majelis ulama dan juga para dai kita minta untuk berada di jalan tengah. Lanjut ya, slide berikutnya ya. Jadi apa yang disebut dengan yang disebut dengan Islam wasati ya, sebenarnya kalau kita lihat dari dalilnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Ayatnya jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami menjadikan kalian semua wahai umat Muhammad itu menjadi umat yang wasata. Ya. Nah, wasata ini artinya ketika baginda Rasul SAW ditanya tentang ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah, hadis yang sahih ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, qal wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata adlan. Kata baginda Rasul SAW, makna ummatan wasata itu artinya adalah umat yang adil ya. Kalau kita buka di dalam bahasa, kata-kata wasata yaitu dikatakan ya, di dalam kamus lughah dikatakan ma baina tarfaih. Jadi yang disebut dengan wasat itu ma baina tarfaih. Kalau misalnya kita ada misalnya bolpen seperti ini, nah ini ada dua ujung. Antara ujung ini dengan ujung ini, nah tengah-tengah itu yang disebut dengan wasata. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jangan kita jadi dai, ya kenapa ada standarisasi dai MUI? Supaya jangan sampai kita ini menjadi dai yang ekstrim itu tadi. Saya ikut yang kanan aja. Saya ikut yang kiri aja, jangan. Umat ini akan terbelah gara-gara dai-nya itu milih ekstremitas. Ya. Nah, kemudian di dalam Imam Al-Asfahani ya, di dalam menafsirkan ini, di dalam dia juga beliau ahli bahasa ya, kata beliau wasat itu artinya ma baina al-ifrat wa tafrid. Nah, seperti yang kita katakan, jadi antara ifrat itu ekstrim ya, atau tafrid meninggalkan sama sekali. Nah, mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, bisa menjauhi dua hal ini. Baik, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana definisi Majelis Ulama Indonesia tentang tawasud ya. Jadi wasatiyah ini di dalam Majelis Ulama Indonesia dikatakan pertama adalah tawasud. Tawasud ini tadi saya katakan mengambil jalan tengah antara zohirian ya, atau kelompok yang tekstual dengan waqi'iyan, orang-orang yang kontekstual gitu ya. Kontekstual ninggalin dalil sama sekali, yang zohirian pokoknya harus persis dengan itu ya. Sehingga kita misalnya ngadain haul Habib Muntir kemarin ya, haul ini dalilnya mana? Rasul mengadakan apa enggak gitu ya. Nah, ini kalau jadi seperti itu nanti kita jadi tekstual gitu ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Jadi dari nasiyah dengan waqi'iyah kita berada di tengah-tengah antara itu. Kita menggunakan dalil tapi tidak kaku ya. Artinya umat ini, ulama ini semua sebetulnya bisa bersatu di tengah-tengah kalau masing-masing meninggalkan ego itu tadi ya. Ego ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Kami di Majelis Ulama ini gabungan dari Yai Arif, ada mungkin 70 ormas ya, 60 ormas gitu ya. Saya mewakili Robita Alawiyah, organisasi habaib ya. Kemudian Yai Zubaidi mungkin Nahdlatul Ulama dengan Kiai Niam ya. Kiai Arif begitu juga, ada yang Muhammadiyah, ada yang Persis, ada yang Al-Irsyad, ada yang macam-macam. Dan kami bisa duduk bareng tuh, bahas fatwa bareng-bareng. Saya di komisi dakwah bareng-bareng, gak ada urusan. Kenapa? Karena kita meninggalkan ego sektoral itu tadi ya. Saya mazhab ormasnya Robitoh, tapi sebagai habaib kita harus juga menenggang
kelompok-kelompok ormas yang lain, gitu ya, supaya bisa bareng. Alhamdulillah saya kalau khutbah ya ketika diundang di Masjid Persis ya kita ngikutin gayanya Persis, gitu ya. Nggak pakai Bismillah, nggak pakai Bismillah, orang kita tahu dalilnya. Ya. Kenapa kita harus diributkan dengan yang begitu? Ya. Nah, nanti kita akan lihat juga sampai batas mana itu ya kita bisa tenggang rasa tadi. Lalu yang kedua adalah tawazun, keseimbangan ya. Seimbang ini adalah antara ruhiyah atau spiritual dengan madiyah, materi. Jangan sampai dai majelis ulama sudah ikut standarisasi tapi dia meninggalkan dunia untuk akhirat sampai akhirnya anak istrinya nggak diurusin. Kenapa? Saya ngikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya dakwah. Dia lupa bahwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan harta ghanimah pada saat perang Taif, ya. Ghanimah beliau itu dikatakan di dalam Sirah Ibn Hisham, ya, Tabaqat Ibn Ishaq, kambing saja 2 bukit banyaknya. Kaya beliau. Tapi kekayaannya bukan untuk pribadi, tapi diberikan untuk dakwah. Bukan berarti umat Islam nggak boleh kaya. Ya. Saya ketemu Pak JK, satu majelis sama Pak JK. Ya, kata Pak JK apa? Hadirin wal hadirat, ini penting diketahui. Habib tahu dari 10 orang terkaya di Indonesia itu berapa yang orang Islam? 1 orang aja, Habib. Dari 100 orang terkaya di Indonesia, Habib tahu berapa orang Islam? 10 nggak nyampe, Habib. 8 orang. Bayangkan itu. Kalau secara kita ambil kaidah bahwa yang namanya umat ini harus menguasai ekonomi adalah fardu kifayah, udah kena nggak kita? Kena itu, ya. Nyari harta sungguh-sungguh yang halal tentunya itu adalah fardu kifayah buat semua. Kalau sampai dikuasai sama sahabat-sahabat kita yang non muslim, nanti kepentingan mereka yang akhirnya berkuasa. Nah, ini kewajiban kita. Tapi ikhwan ashab wa ahbab rahimakumullah, juga jangan sampai kita iya Habib suruh ini kan harta, lalu kemudian kita ngurusin harta akhirnya nggak tahu lagi yang halal yang haram, gitu ya. Akhirnya kemudian udah punya rumah 1, 2, 3, 4, gitu ya, punya istri 1, 2, 3, 4, 10 malah. Sampai ada seorang ustadz yang mencabuli berapa itu santri, 40 atau berapa itu? Lupa. Berapa itu ya? La haula wala quwata illa billah, ya. Kata para yai, katanya ya masalahnya kalau di ustadz ini nggak ada lembaga yang bisa mencabut gelar ustadz. Masalahnya begitu. Kalau dokter melanggar itu bisa dicabut izin prakteknya, ya kan? Kalau ustadz gitu memperkosa sekian bisa dicabut izinnya. Itu dakwah nggak bisa. Orang pada bilang, Beb, mana majelis ulama? Ya majelis ulama nyampaikan sama siapa? Sama hukumah, pemerintah. Yang ngambil keputusan siapa? Hukumah, bukan kita. Kita memberikan rekomendasi. Kenapa Az-Zaitun nggak ditutup, Beb? Sudah banyak itu. Kita menyampaikan rekomendasi. Yang memutuskan siapa? Nutup apa enggak? Bukan MUI. Kalau MUI dikasih kesempatan itu, Masya Allah, ini Kiai Niam sama Kiai Ahmad Zubaidi luar biasa. Nggak bisa kita, ya. Kita hanya menyampaikan rekomendasi, ya. Nah, hadirin wal hadirat, kemudian yang ketiga i'tidal, ya, lurus dan tegas, hanya berpihak kepada kebenaran. Nah, saya berikan contoh. Kami ini, saya pribadi ini pimpinan Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cabangnya sekarang 13 provinsi, 6 negara. Kalau saya harus melakukan sesuatu, saya harus menengok kanan dan kiri. Kenapa? Diawasi. Beb, kenapa? Wah, kemarin saya banyak WhatsApp masuk. Habib Nabil ini katanya dukung Prabowo. Ya Pak Prabowo mau datang di majelis, masa saya tolak? Nggak mungkin saya nolak. Silahkan datang. Yang penting di situ nggak kampanye, gitu kan? Nanti malam puncak hall saya undang Pak Anies Baswedan, ya. Supaya apa? Supaya kita nggak dibawa arus kanan arus kiri ini. Tapi sebagai dai kita harus seperti itu. Maksudnya jangan kemudian terus akhirnya kebawa keterbelahan dalam bangsa ini, ya.
Nah, jadi nanti malam Pak Anies Baswedan, kemarin Pak Prabowo. Ya dengan itu mudah-mudahan ini pemilu 2024 ini bisa lebih soft gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian berkelahi. Ada lagi yang bilang, Bib, kenapa? Mendingan semua nggak usah diundang. Saya pernah bersikap seperti itu, pokoknya bersih sama sekali nggak ini. Instagramnya Majelis Rasulullah 1,2 juta followers itu diblokir. Itu 1,2 juta. YouTube saya hilang. Udah sekian, hampir 120.000 itu subscriber hilang. Udah saya nggak bikin YouTube lagi. Nah jadi saudara sekalian, tadi Kiai Ni'ah menyampaikan dengan sangat bijak. Ya, kata beliau itu, kalau kita melihat ada seorang ulama atau seorang tokoh atau mungkin majelis ulama atau ormas dikesankan melakukan sesuatu, itu husnuzon itu lebih dulu di dalam hati kita. Saya pernah diundang sama TV One membahas tentang banyak hal-hal yang sifatnya keras-keras. Saya bilang saya nggak mau. Habib, bukankah kita harus menyampaikan kebenaran? Iya, sebelah kalian nggak merasakan gimana udah 1, juta followers ditutup. Itu bukan hal yang kecil gitu ya. Dakwah akhirnya berhenti. Jadi marilah kita kembali kepada titik tengah. Ya, jangan ekstrim ya. Nyampaikan kebenaran itu yang baik, yang halus. Jadi jangan dengan ekstremitas. Nah, kemudian setelah i'tidal adalah tasamuh, toleransi. Hadirin wal hadirat, kita harus mengakui, ya insya Allah kita sudah memahami, tapi juga harus mengakui di dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita ini Indonesia, bahkan dunia itu tidak satu mazhab dan tidak akan pernah satu mazhab. Ada berbagai mazhab. Jadi artinya apa? Jadi harus kita itu menenggang rasa orang yang beda sama kita. Saya beberapa kali di acara standarisasi Dai MUI saya sampaikan pengalaman saya di Turki. Saya sholat diundang acara, ya sholat di Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih di Islambuli. Orang Barat bilangnya Istanbul, bahasa Turkinya Islambuli. Islambuli itu artinya pusat Islam, gitu ya. Itu Sultan Muhammad Al-Fatih yang menyebut, tapi orang Barat nggak bisa bilang Islambuli, Istanbul. Ya, saya sholat di sana, kemudian waktu itu sholat Jumat, datang malam, kemudian pagi ikut sholat Jumat di masjid. Ketika sholat Jumat di masjid, saya mau nanya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya bapak-bapak terutama yang sholat Jumat, kalau imam baca waladhdallin, kita baca apa? Baca amin ya? Aminnya pelan, keras kan? Saya dengan PD-nya ketika imam baca waladhdallin, itu masjid besar ya, mungkin sekitar 10.000 jamaah itu ya. Waladhdallin, saya serentak amin. Satu masjid sebesar itu cuma saya sendiri yang baca amin. Terus akhirnya pas assalamualaikum warahmatullahi, semua wajah itu memandang kepada saya. Ketahuan nih bukan orang Turki. Sampai di hotel saya buka kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh, ya, ala madahib arba'ah karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Saya baca, lalu saya temukan dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, dalam sholat jahr aminnya dibaca sir. Oh, mazhabnya Hanafi. Ketika ikut sholat maghrib, imam baca waladhdallin, saya baca. Kalau enggak saya digebukin orang nanti. Itu ikhwan wa ahbab wa ashab, itu wakil realitas dalam hidup kita. Kita ini di Indonesia belum nemuinnya begitu. Saya di keliling dunia, ya, merasakan begitu. Di Amerika, ya, St. Louis, saya dakwah keliling di 13 negara bagian di Amerika, ya, dari St. Louis, Missouri, Dallas, Texas, terus, ya. Di satu tempat di St. Louis itu nggak ada masjid, adanya Islamic Center. Saya sholat subuh, nyampe malam, pagi ikut sholat subuh di Islamic Center. Kalau kita sholat subuh jam berapa di sini, Bapak Ibu? Jam berapa? 4:30, jam 4:30. Saya datang ke situ,
nggak ada yang sholat subuh. Sampai waktu kelihatan udah agak terang dikit, wah nggak ada yang sholat. Saya azan, bisa azan sholat sunnah zikir nunggu, nggak ada juga. Saya iqomah terus sholat sendiri. Ini orang Amerika nggak sholat di masjid. Kira-kira jam 5:30 mungkin, udah terang tapi belum terbit matahari. Datang orang, lalu kemudian azan. La ilaha illallah, ini aliran apa lagi? Selesai azan, terus sholat sunnah, habis itu terus sholat. Imamnya kebetulan orang Lebanis gitu ya, pintar bahasa Arab gitu ya. Lalu siap ya, udah habis waktunya. Terakhir nih kisahnya. Kemudian saya tanya, dia pakai bahasa Arab, imamnya orang Lebanon gitu ya, orang Arab, orang Amerika tapi Lebanis. Saya tanya pakai bahasa Arab supaya jamaahnya nggak tahu. Saya bilang, ya imam, limada tusalli subuh fi hadzal waqt? Kenapa sih sholat subuhnya jam segini? Kata dia sambil ngelihat saya dari atas ke bawah, dia bilang, nahnu nusalli huna bi madhab Abu Hanifah. Ya Syekh, kami sholat dengan mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu dari 4 mazhab. 3 mazhab, jumhur ulama menyatakan sholat subuh pada saat gelap. 1 mazhab menyatakan sholat subuh sebelum matahari terbit, yaitu Imam Abu Hanifah. Oh, mazhabnya Abu Hanifah. Saya tanya lagi, kenapa ngambil pendapat yang marjuh? Kan 3 mazhab menyatakan gelap, 1 mazhab. Kata dia bilang, katanya, ya Syekh, kita coba pakai yang gelap begini, nggak ada orang yang ke masjid. Jadi biarkan kami berdakwah dulu pelan-pelan. Yang penting mereka ke masjid dulu. Nanti